Assalamualaikum adik-adik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat selalu. Jangan lupa jaga kesehatan. Yang rajin sarapannya, ya. Jangan lupa olahraga. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mempelajari materi yang selanjutnya, yaitu tema 1, subtema 2, pembelajaran 4. Adik-adik, kita langsung pada materinya ya. Adik-adik, pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang menulis informasi dari teks bacaan. Ya, informasi dapat kalian peroleh dengan cara membaca teks secara seksama. Kemudian, tuliskan informasi yang kalian peroleh dengan kosakata yang tepat. Nah, coba kita perhatikan teks bacaan berikut. Pengaruh makanan terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, makanan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Tubuh kita memerlukan makanan guna memperoleh energi untuk melakukan aktivitas, misalnya sekolah. Nah, sebelum berangkat sekolah, usahakan sarapan dulu adik-adik. Sarapan memiliki banyak manfaat. Manfaat sarapan bagi tubuh antara lain yaitu memberi energi tubuh, menyegarkan otak, menyehatkan badan, menjaga konsentrasi saat belajar, mencegah penyakit MAH, dan mengurangi resiko stres. Nah, kebiasaan tidak sarapan mempunyai dampak buruk bagi kesehatan. Dampaknya adalah menurunkan konsentrasi saat belajar, membakar energi yang berlebihan saat berolahraga, menyebabkan penyakit MAH, dan membuat tubuh lemas adik-adik. Nah, jadi usahakan setiap kita mau berangkat sekolah, harus sarapan terlebih dahulu, ya. Nah, berdasarkan teks bacaan tadi, informasi apa yang bisa kalian dapat dari bacaan tersebut? Nah, di antaranya apa saja? Yaitu manfaat sarapan, ya. Kemudian dampak buruknya bagi orang yang tidak sarapan. Nah, seperti itu. Jadi itulah informasi yang bisa didapat dari teks yang sudah kita pelajari tadi. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman. Kita harus saling menghargai dan menghormati adanya keberagaman tersebut. Saling menghargai dan menghormati merupakan contoh pengamalan sila kedua Pancasila. Masih ingat adik-adik bagaimana bunyi dari sila kedua Pancasila? Nah, keberagaman dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, perbedaan kegemaran makanan kesukaan, olahraga, dan cita-cita. Perbedaan kegemaran, misalnya seperti bermain bola, bermain kelereng, atau bernyanyi. Kemudian, perbedaan makanan kesukaan, misalnya suka makan bakso, ya, sate, atau soto. Selanjutnya, perbedaan olahraga, seperti berenang, bulu tangkis, dan bola voli. Kemudian, perbedaan selanjutnya yaitu perbedaan cita-cita. Misalnya, ada yang ingin menjadi dokter, ada yang ingin menjadi guru, ataupun ada yang ingin jadi pilot. Nah, sikap menghargai dalam perbedaan merupakan sikap terpuji. Nah, adik-adik, di sini ada contoh sikap menghargai perbedaan. Ya, di antaranya yang pertama adalah menghargai pendapat teman. Kemudian yang kedua, berteman tanpa membeda-bedakan. Artinya apa? Kita dalam berteman itu tidak boleh pilih-pilih. Ya, baik itu teman kita ada yang kaya atau ada yang miskin, ada yang cantik,
ada yang jelek. Nah, semuanya harus kita temani, tidak boleh pilih-pilih, tidak boleh membeda-bedakan. Ya. Kemudian yang ketiga, menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Misalnya, teman kita di sekolah ada yang pintar dan juga ada yang kurang pintar. Kita harus menghargai perbedaannya. Kemudian contohnya lagi, teman kita ada yang kulitnya gelap, ada kulitnya yang sawo matang. Nah, itu harus kita hargai, tidak boleh tidak boleh dibeda-bedakan. Kemudian, manfaat sikap menghargai perbedaan. Manfaatnya kalau kita menghargai perbedaan tersebut. Yang pertama, menciptakan hidup nyaman, aman, dan damai. Kemudian manfaat yang kedua, memupuk rasa kebersamaan. Yang ketiga, memupuk kerukunan. Dan yang keempat, memupuk persatuan dan kesatuan. Permainan kijang dan rusa. Nah, berikut ini cara melakukan permainan kijang dan rusa. Yang pertama, bagilah teman sekelasmu menjadi 2 baris, atau karena saat ini kita sudah belajarnya tidak sedang di sekolah, kita bisa mempraktekkan permainan ini di rumah kalian masing-masing. Misal kalian bermain dengan saudara kalian atau bermain dengan teman dan tetangganya kalian. Nah, bisa dipraktekkan seperti itu ya adik-adik. Kemudian yang kedua, masing-masing kelompok berdiri saling berhadap-hadapan. Ya. Kemudian, buatlah garis di depan kedua barisan tersebut. Membuat garis di depannya. Selanjutnya, berilah jarak agar tidak berdekatan. Artinya harus ada jaraknya, tidak boleh dempet ya adik-adik. Kemudian yang kelima, barisan yang satu diberi nama rusa dan barisan yang lainnya diberi nama kijang. Nah, kemudian dengarkan aba-aba dari gurumu. Nah, karena adik-adik melakukan permainan ini bukan di sekolah, artinya di rumah kalian masing-masing, jadi bisa minta tolong ke orang tua kalian atau ke kakaknya kalian ya untuk memandu aba-abanya. Jika beliau, kakaknya atau orang tua kalian memanggil rusa, maka barisan rusa melompat ke depan. Nah, adapun barisan kijang berjalan ke belakang. Begitupun sebaliknya. Kalau pemandu aba-abanya memanggil kijang, maka barisan kijang melompat ke depan. Kemudian barisan rusa berjalan ke belakangnya. Seperti itu adik-adik. Nah, kemudian kelompok yang selalu benar atau paling sedikit melakukan kesalahan mengikuti instruksi, maka dialah pemenangnya. Bisa adik-adik, bisa kalian praktekkan di rumah? Nah, adik-adik, cukup itulah materi kita pada hari ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan mulai dari awal hingga akhir bisa kalian terima dengan baik, bisa kalian pahami dengan baik. Nah, semoga dijadikan ilmu yang barokah.